selamat pagi. Kita akan masuk ke bagian ketiga dari video ini ya, yaitu tentang mata kuliah Statistika Keuangan 1 ya. Ini adalah bagian terakhir ya untuk menutup dari sesi bab 1 ya. Saya balik lagi ke bagian di sini karena video saya di video bagian kedua itu agak sepotong ya. Jadi saya akan menjelaskan kembali bagian dari gambar di sini ya sampai dengan selesai. Setelah itu nanti di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab 2 ya. Baik, kita akan masuk ke daerah gambar fungsi variabel. Nah, untuk gambar fungsi variabel untuk yang bagian satu arah ini ya, ini adalah pengaruh X terhadap Y ya, langsung satu arah. Sedangkan untuk kontrol ya, ini pengaruh X terhadap Y, namun ada variabel kontrol ya, ada variabel kontrol. Kalau kita baca di slide sebelumnya, variabel kontrol itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel ketika dan pengaruhnya itu dikontrol dan bisa dinetralisir ya. Jadi ini bisa berfungsi sebagai variabel baru atau biasa kita bisa sebut dengan Z, atau kita bisa kategorikan sebagai variabel X ya. Jadi tujuan ada variabel kontrol ini adalah untuk melihat pengaruh X terhadap Y, itu pengaruhnya itu sudah seimbang atau belum ya. Yang dimaksudkan dengan seimbang di sini adalah akibat dari perbedaan ya, ada perbedaan jadi membuat penilaian kurang seimbang ya. Jadi tujuan untuk diberikannya variabel kontrol untuk memastikan bahwa pengaruhnya itu telah dikontrol dengan baik, jadi jawabannya itu seimbang ya. Ini bisa menjadi variabel X, bisa menjadi variabel Z, variabel baru. Ini untuk variabel kontrol. Kita lanjut. Untuk bagian yang di sini, ini ada intervening dan moderator. Kita bahas dulu yang intervening. Nah, kalau intervening ini adalah pengaruh penghasilan terhadap harapan hidup. Nah, namun karena ini ada intervening, jadi dipengaruhi lagi dengan variabel baru yaitu gaya hidup. Jadi bagaimana penghasilan itu mempengaruhi gaya hidup dan mempengaruhi juga untuk harapan hidup. Ini tidak bisa dijadikan sebagai X karena dia juga memiliki pengaruh terhadap Y dan juga bisa dipengaruhi terhadap X ya. Jadi menciptakan variabel baru yaitu variabel Z, dan otomatis cara pengujiannya juga akan berbeda dibandingkan dengan variabel satu arah, itu beda ya. Jadi ini cara bacanya adalah penghasilan mempengaruhi dari gaya hidup ya, dan mempengaruhi juga terhadap harapan hidup. Jadi hanya timbul variabel baru yaitu variabel Z. Nah, sedangkan yang untuk moderasi ya, untuk moderasi kalau bedanya dengan kontrol tadi yang ini, ini bisa kalau dikontrol bisa jadi Z, bisa jadi X. Kalau ini hanya bisa jadi Z ya. Sedangkan yang di sini ya, mode moderasi ini adalah pengaruh penghasilan terhadap gaya hidup. Nah, salah satu faktornya adalah budaya lingkungan. Tidak bisa dijadikan Z ya, karena tidak memiliki pengaruh utama yaitu penghasilan ya. Ini tidak bisa mempengaruhi terhadap penghasilan ya. Jadi ini tidak sama dengan Z ya. Jadi ini tidak bisa dikategorikan sebagai Z. Cuman faktor-faktornya salah satunya ini gitu ya. Ini untuk bagian fungsi variabel ya. Saya hanya jelaskan pengantar saja ya. Karena bagian ini harusnya nanti akan dijelaskan lebih mendetail di mata kuliah metodologi penelitian semester 5 tahun depan. Jadi masih lama ya. Jadi saya hanya menyampaikan pengantar saja ya, untuk tahu lebih detail nanti itu dibahas di metodologi penelitian. Oke, kita lanjutkan. Baik, ada skala pengukuran.
Skala pengukuran ini digunakan untuk mengklasifikasikan variabel yang akan kita ukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam proses penentuan analisa data dan langkah penelitian selanjutnya. Ada 4 skala yang pengukuran yang penting untuk diketahui, yaitu ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Yang biasa sering dipakai itu adalah yang rasio, ya, karena poin yang bersifat desimal atau yang bersifat persentase itu digambarkan dalam skala rasio. Skala interval biasanya lebih condong ke kuesioner. Ya. Untuk bagian keuangan kita juga biasa gunakan skala nominal, tapi untuk hal-hal yang sifatnya tertentu saja. Ya, sifatnya hal-hal tertentu saja. Kalau yang ordinal atau interval itu biasanya lebih ke kuesioner misalnya, ya. Kita akan bahas satu persatu lebih lanjut di dalam sini. Oke, nanti kita bisa lihat lebih jelas tuh seperti apa. Baik. Nah, yang pertama itu adalah tentang skala nominal dulu. Nah, skala nominal itu adalah skala yang paling sederhana, disusun menurut jenis atau kategorinya atau fungsi bilangan sebagai simbol. Ya, jadi ini adalah penggantian dari suatu pernyataan diganti menjadi simbol dalam bentuk angka, ya, supaya bisa diteliti karena sifatnya yang abstrak, ya. Jadi hal-hal yang sifatnya abstrak itu sebenarnya juga bisa diteliti selama kita tahu cara mengukurnya itu seperti apa. Nah, yang seperti ini, ya, ini sesuatu hal yang abstrak tapi kita ukur dengan bentuk simbol, ya. Contohnya, first, yang pertama itu adalah pria. Tahu pria, kita golongkan sebagai 1, ya. Kemudian yang kedua, wanita, kita golongkan sebagai 2. Jadi misalkan di dalam sebuah data itu ada 100 data. 100 data itu ada isinya data tentang laki-laki dengan perempuan. Nah, kita biasanya kan mau menghitung nih berapa laki, berapa perempuan. Nah, kita akan membedakannya dengan menggunakan angka ini. Nah, yang laki-laki akan diberi dengan nomor 1, sedangkan yang wanita akan diberi dengan nomor 2, ya. Kalau tak jelas diberi dengan nomor 3, ya. Benar-benar tidak ada yang tidak jelas, ya. Benar-benar semua jelas, hanya ada 2, pria dan wanita saja, ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengukur suatu yang abstrak, ya, suatu yang abstrak. Kemudian kita akan memberikan sebuah simbol supaya ini bisa diukur, gitu. Ya, ini biasanya berkaitan dengan keuangan, ya, berkaitan dengan yang sebutnya namanya variabel dummy, ya, variabel dummy. Nah, variabel dummy seperti apa silakan cari tahu sendiri, ya. Itu juga harusnya akan dijelaskan di metodologi penelitian, ya, bukan sekarang. Jadi saya hanya menyebutkan aja supaya tahu, variabel dummy itu ini loh, gitu. Kayaknya saya pernah dengar variabel dummy pernah ada dibahas, cuman saya juga lupa apa gitu. Sebenarnya ya kamu bisa ingat, tahu. Untuk pengukuran variabel dummy biasa menggunakan skala nominal ini. Contoh yang lagi satu, kemudian ada agama, ya. Ada agama itu kita bagi menjadi 5 poin, ya. Kalau Islam kita tandai dengan 1, kemudian Kristen kita tandai dengan 2, Katolik kita tandai dengan 3, Hindu kita tandai dengan 4, dan Buddha kita tandai dengan 5. Misalkan seperti itu. Ini salah satu pengukuran yang sifatnya abstrak. Kemudian kita akan memberikan simbol supaya tahu perbedaannya itu apa. Inilah skala nominal. Baik, kita lanjut. Next. Nah, skala ordinal. Skala ordinal ini juga kurang lebih dengan nominal, cuman ini pakai ranking, ya, pakai ranking yang diurutkan dari jenjang tertinggi atau dari jenjang tertinggi hingga jenjang terendah atau sebaliknya, ya. Ini juga biasa kita pakai tapi biasanya jarang. Lebih sering yang kita pakai kalau di keuangan tuh ada variabel dummy, yaitu variabel itu skala nominal tadi. Ini ada tapi jarang jarang kita pakai. Contoh misalkan jenderal kita tandai dengan 4, legend itu tandai dengan 3, majen tandai dengan 2, brigjen tandai dengan 1. Ini urutan kemiliteran, ya, urutan kemiliteran itu ini yang paling tinggi itu ada jenderal, ya.
kemudian ada lead gen, kemudian ada my gen, kemudian ada break gen, ya. Kemudian contoh lainnya ada ranking 1 tandai 1, ranking 2 tandainya 2, ranking 3 tandainya 3, dan seterusnya, ya. Ini mirip seperti dengan variabel ini mirip dengan skala nominal tadi, cuman ini jarang dipakai. Yang biasa lebih sering itu dipakai itu yang nominal, itu pengukuran namanya variabel dummy itu, ya. Oke, lanjut. Skala interval. Nah, skala interval ini biasanya untuk kuesioner, ya, yang terutama ini adalah bidangnya manajemen, yaitu bidangnya pemasaran dan SDM, ya. Keuangan apakah bisa pakai ini? Bisa. Kalau keuangan mereka telitinya itu perusahaan dalam Pontianak, ya, bukan perusahaan yang terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bisa, tapi yang menjadi permasalahan adalah keaslian data keuangannya itu apakah bisa dianggap valid atau tidak. Nah, jika orang pada bertanya apakah sebenarnya saya bisa meneliti menggunakan kalau saya di bidang keuangan, apakah saya mampu meneliti perusahaan yang menurut saya ada di sekitaran Kalimantan Barat? Ya, sebenarnya bisa, ya. Cuma yang jadi permasalahan itu adalah kevalidan datanya itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, kebanyakan orang itu stuck di situ, ya. Mereka tidak bisa memastikan bahwa data yang diberikan, data yang disampaikan itu benar-benar valid, ya. Karena seperti yang bisa kita ketahui, data sesuatu yang benar-benar valid itu mesti diaudit. Nah, laporan keuangannya sudah diaudit belum? Kalau belum diaudit itu agak sulit untuk kita mengukur. Sedangkan kalau di laporan Bursa Efek Indonesia yang bisa kita ambil untuk penelitian kita skripsi, perseroan terbuka itu, perseroan terbatas terbuka itu, ya, itu semua sudah diaudit. Kita tinggal pilih aja mau taruh kapan, terus pilih yang laporan yang sudah diaudit. Laporan yang sudah diaudit berarti laporan sudah melewati tahap pemeriksaan dan sudah dapat dikatakan laporan ini sudah wajar, ya. Laporan ini sudah wajar dan tidak ada masalah, ya. Jadi kevalidan datanya sudah teruji. Kalau diminta bukti, ya saya juga bisa membuktikan ini loh surat dari kantor akuntan publik tentang surat pemberitahuan tentang pengelolaan laporan keuangannya seperti apa, biasanya ada. Nah, itu teknis-teknis seperti itu nanti akan dipelajari di semester 6 kalau nggak salah saya di mata kuliah audit, ya. Nanti akan dipelajari di situ, ya. Jikalau kamu punya perusahaan Pontianak, ya, terus punya laporan keuangan, terus laporan keuangannya sudah audit, pastikan punya laporan itu, laporan yang dari KAP itu, ya. Oh, ini sudah laporannya sudah wajar dan segala macam, ada bukti pengesahannya, ya. Jadi kalau kamu ditanya soal kevalidan data, Pak, ini data saya valid kok, Bu, data saya valid, ini suratnya ada, bisa dilihat. Nah, kalau sudah seperti itu aman biasanya, ya, karena sudah diaudit dan sudah ada lembar pengesahan dari KAP. Nah, bicara tentang kantor akuntan publik itu kalau di Jawa itu banyak, tapi kalau di Pontianak setahu saya itu hanya ada 2, ya. Sebenarnya 3 sebelumnya, namun 1 sudah meninggal orangnya. Jadi setahu saya sekarang tinggal 2, ya, kantor KAP. Satu yang di Perdana Square itu Heriono, ya. Satunya lagi itu saya lupa namanya, itu di daerah perhubungan antara Jalan Perdana dengan Karya Baru. Nah, saya lupa jalan apa itu. Itu satu ada kantor di situ, ada kantor KAP. Sarbini Iksan kalau tidak salah namanya. Nah, jadi di Pontianak itu hanya ada 2 kantor KAP dan 2 ini yang mengaudit. Pak, apakah perusahaan Pontianak harus diaudit oleh orang Pontianak? Tidak harus, selama mereka punya yang mengauditnya adalah kantor KAP, tidak masalah mau dari KAP mana aja, ya. Tapi saya cuma ngasih tahu kalau KAP itu hanya ada 2, makanya akuntansi sebenarnya adalah prodi yang sangat sulit, ya. Baik dalam proses akademisi maupun dalam proses praktisi, ya.
saya bisa bilang seperti itu? Karena saya pendidikan S1 dan S2 saya murni akuntansi, jadi saya beritahukan aja untuk proses akademisi Pontianak itu sangat sedikit punya yang gelar S3 doktor akuntansi. Ada, tapi nggak banyak. Setahu saya kemarin sekitaran 5-7 orang, itu pun dari Universitas Singapura ya. Karena untuk pendidikan S3-nya aja di Pontianak saja yang baru ada saat ini adalah manajemen dan ilmu ekonomi. Akuntansi belum ada. Jadi kalau untuk melanjutkan pendidikan doktor kayak saya pengen melanjutkan pendidikan doktor, itu harus lanjut ke luar daerah Pontianak baru bisa ada ya. Kalau di dalam Pontianak terus nggak ada ya. Itu satu. Kedua, masalah praktisi. Bisa kita lihat praktisi yang yang memiliki kantor akuntan publik di Pontianak saja hanya baru 2 ya, hanya baru 2. Karena proses untuk mendapatkan sertifikasi akuntan publik itu susahnya setengah mati, dan biasanya butuh biaya bisa lebih dari 10 juta. Itu pun belum tentu ada jaminan lulus. Tidak banyak sih yang diizinkan, cuma 4 mata kuliah aja 100 soal pilihan ganda, tapi susahnya setengah mati. Dan tesnya hanya bisa dilakukan Jakarta, tapi kalau kita lulus kita bisa dapat sertifikasi langsung dari Menteri Keuangan RI ya. Kemudian kita bisa buka kantor ya. Tapi untuk merekrut pegawai dan segala macam dia ada syarat-syaratnya lagi ya, syarat-syaratnya lagi ya. Itu sedikit sekelas info yang tentang praktisi akuntansi dan akademisi akuntansi ya. Akuntansi itu memang prodi yang benar-benar sulit menurut saya ya, karena bisa lulus S1 saja itu tuntutan untuk menyelesaikan laporan keuangan itu tinggi sekali. Jadi kalau kamu sudah lulus S1 tapi nggak bisa nyusun laporan keuangan, itu bahaya ya. Jadi kalau kamu kuliah di prodi akuntansi, saya harapkan kamu benar-benar serius belajar benar-benar supaya ketika kamu diminta untuk menyusun laporan keuangan kamu bisa ya. Next, skala rasio. Nah, skala rasio ini yang biasa kita gunakan ya. Ini penggunaan dari nilai no mutlak atau mempunyai jarak yang sama ya. Ini bisa pakai umur atau bisa pakai timbangan dan lain sebagainya ya. Bisa dalam bentuk persentase, bisa dalam bentuk koma ya. Back sebentar ya, tadi saya udah jelasin belum bagian ini? Oh, tadi kayaknya kelewat deh. Saya jelasin lagi ya, ulang di bagian sini. Ini interval ini biasanya cocok untuk model dan kuesioner karena pakai jarak antara satu data dengan data lain yang mempunyai bobot yang sama. Contoh, nilai mata kuliah ada A, B, C, D, E ya. Kemudian ini yang biasa ada dalam kuesioner yang 5 sangat puas, 4 puas, 3 cukup puas, 2 kurang puas, 1 tidak puas ya. Misalnya kita ngisi bagian kuesioner itu selalu ada ini ya. Oke, next kita lanjut. Nah, peranan statistika. Statistika sangat penting peranannya dalam pengembangan dari ilmu pengetahuan, pemahaman dan penerapan teori dalam berbagai bidang ilmu seperti pendidikan, psikologi, sosiologi, ekonomi, dan manajemen. Perlu pengetahuan tentang metode statistika ini. Jadi kampuhan dari statistika itu dapat dilihat dari sumbangan dari penemuan dari teori baru yang diungkapkan dalam bentuk model statistika atau argumen yang melibatkan konsep statistika. Jadi sangat penting dalam proses penelitian karena dari sini itu bisa mengkreat suatu teori baru ya, atau memuktahirkan suatu penelitian yang sudah lama ya. Karena kayak seperti yang penelitian S2 saya itu hampir sebagian besar rumus-rumus yang dipakai itu adalah tahun-tahun lama ya. Memang punya saya itu tidak menciptakan teori baru, tapi saya memuktahirkan model lama ke model sekarang, perkenalan kembali ya. Karena kalau tidak ada penelitian memuktahirkan, jadi agak sulit nanti
kalau kita meneliti hal yang sama lagi gitu ya, karena penelitian ini sudah mulai ditinggal ya. Jadi untuk target sebuah penelitian ya, kalau untuk S1 itu adalah supaya kamu memahami masalah, memahami tujuan dan segala macam proses dari skripsi itu, dari bab awal sampai dengan bab akhir ya skripsi. Tapi kalau di S2, S3 itu fokusnya pada pemuktahiran teori ya, pemuktahiran teori dan penerbitan teori baru. Kalau S3 wajib penerbitan teori baru, wajib ya. Kalau S2 itu bisa penerbitan teori baru atau pemuktahiran. Nah, kemarin punya saya itu lebih kepada contohnya itu pemuktahiran teori ya. Next, dalam perkembangan ilmu pengetahuan teknologi (tech), bahwa ilmu statistika telah mempengaruhi hampir dari semua aspek kehidupan manusia. Jadi semua kegiatan itu semuanya sudah pakai statistik sekarang ya, sudah pakai angka-angka ya, sudah pakai perhitungan bahwa oh ini presentasi berapa, peluang saya berapa, ini berapa, semua skala macam sudah bisa diukur. Hampir semua kebijakan publik dan keputusan yang diambil oleh pakar biasanya didasarkan dengan metode statistika dan hasil analisa serta interpretasi data baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Jadi kebijakan yang dibuat, keputusan-keputusan penting yang dibuat ya, baik di dalam pemerintahan maupun di bidang swasta, semuanya dikerjakan oleh pakar berdasarkan dengan konsep statistika. Hasil analisanya seperti apa, cara mereka interpretasi dari kuantitatif maupun kualitatifnya ya. Statistika juga bisa kita gunakan sebagai alat komunikasi, alat untuk menggambar, untuk melihat hubungan ya. Ini regresi itu melihat hubungan, korelasi itu melihat pengaruh hubungan, dan komparasi itu perbandingan ya. Ini sudah ada yang tanya sebelumnya dan saya sudah jelasin Pak, apa sih komunikasi, deskripsi, regresi, korelasi, dan komparasi. Silakan baca lagi di forum Google Classroom-nya yang sebelumnya. Ini saya sudah jelasin, jadi saya nggak jelasin lagi ya. Oke, video saya sudah selesai untuk bab 1 ini, sampai di sini dulu ya. Kalau ada yang kurang jelas nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut di forum Google Classroom. Oke, terima kasih, selamat pagi.